Hey hey hey, apa kabar kalian semuanya saja? Kembali lagi di channel Pukul Pika. Oke ya, di video kali ini gue bakalan ngelakuin series baru, yaitu daya tarik anime. Dan ya, untuk episode pertama di series ini gue bakal ngebahas salah satu anime yang mungkin banyak dari kalian yang udah nonton, atau mungkin banyak yang udah denger tapi belum nonton. Karena anime ini adalah anime yang cukup populer kalau menurut gue. Dan animenya adalah My Hero Academia, Boku no Hero Academia. So langsung aja kalau gitu, let's go. 君が二度と悲しまないように笑えるそんな色になるための歌さらば掲げろピースサイン転がってくストーリーを Oke ya, untuk anime Boku no Hero Academia sendiri diadaptasi dari manga yang judul sama. Manganya rilis di tahun 2014 waktu itu. Dan untuk animenya sendiri baru diadaptasi tahun 2016. Kalau bicara tahun 2016, menurut gue salah satu anime year, tahun anime yang cukup membahagiakan waktu itu. Karena ya muncul anime-anime keren kayak Boku no Hero pastinya, Bungo Stray Dog, Re:Zero, Konosuba, dan masih ada yang lainnya. Dan ya menurut gue Boku no Hero waktu itu muncul di tahun yang pas lah untuk sebuah anime baru. Dan kalau bicara daya tarik yang paling menonjol dari Boku no Hero menurut gue pribadi adalah dari segi latar dunia Boku no Hero pastinya. Karena jika kalian mungkin pernah nonton film-film DC atau film-film Marvel gitu tentang superheroes, atau The Boys kemarin yang lagi populer, kalian pasti sadar dunia-dunia di film tadi pasti hampir mirip dengan dunia nyata. Cuman kemudian muncul orang-orang super, orang dengan kekuatan unik gitu, dan kemudian mereka jadi pahlawan atau jadi penjahat. Biasanya seperti itu film-film DC Marvel. Sementara itu di Boku no Hero sendiri lebih to the point coy. Karena ya dari awal udah dibilangin bahwa entah berapa persen, hampir semua manusia di muka bumi mempunyai kekuatan super, mempunyai kekuatan unik lah intinya. Dan pastinya jika orang-orang punya kekuatan unik, pastinya bakal adalah muncul penjahat. Dan karena itu juga dibuatlah sistem hero di dunia Boku no Hero sendiri. Dan disitu juga ada peringkat-peringkatan gitulah pastinya. Oke, selanjutnya yang bakal gue bahas adalah pastinya karakter utama. Di sini karakter utamanya bernama Midoriya Izuku, yang dari kecil udah jadi fans atau jadi otaku gitulah, jadi otaku dari hero nomor 1 yang bernama All Might. Dan ternyata si Midoriya tidak punya kekuatan super, namun cita-citanya masih tetap sama, yaitu jadi pahlawan nomor 1 seperti All Might pastinya. Dan jika kalian perhatiin dari chapter 1 manga atau mungkin episode 1 anime, kalau kalian nonton, kalian bisa ngelihat perkembangan dari si Midoriya Izuku sendiri pastinya, yang dari awalnya gak punya kekuatan super, kemudian punya kekuatan super yang kalau dipakai malah bikin badan hancur, terus perlahan dia kontrol sedikit, bisa ngeluarin 10%, 15%, dan ya sampai akhirnya bisa bertambah kuat dengan proses tersebut. Dan mungkin satu hal yang banyak mungkin penggemar anime atau wibu gitu yang gak terlalu suka dengan karakter utama anime,
jika karakter utamanya mempunyai plot armor yang terlalu tebal coy. Kalau ngelihat si Midoriya Izuku sendiri, gue bisa dibilang ada beberapa part yang bakalan ada plot armor, namun ada juga beberapa part yang gak kelihatan sama sekali plot armornya. Dan menurut gue karakter dengan plot armor yang balance kayak gini menurut gue sih cukup menarik buat ditonton, karena ya masih bisa bikin kita penasaran lah menontonnya bakal seperti apa endingnya. Oke lanjut, dan untuk daya tarik lain dari Boku no Hero pastinya adalah karakter-karakter lain selain karakter utama pastinya. Karena di sini dunianya terus berkembang coy. Gak cuma berputar di sekitar karakter utama doang. Karena di sini kayak kita bisa ngelihat si Bakugo yang awal season 1 cuma pakai kekuatan doang, terus pakai emosi doang. Terus dia berkembang tiap season, tiap episode, dan ya jadi salah satu karakter yang sangat kuat di animenya. Terus ada juga ya, gue gak mau spoiler, pastinya ada juga Shigaraki yang awal season 1 ya kekuatannya udah OP, kemudian bertambah OP, dan ya begitulah pastinya. Hampir semua karakter di dunia Boku no Hero sendiri mempunyai ya cerita mereka masing-masing, dan menurut gue hal itu juga yang sangat menarik dari dunia Boku no Hero sendiri. Oke, oh ya, satu hal lagi yang gue meski garis bawahi, hampir semua karakter di Boku no Hero mempunyai kayak semacam background story masing-masing gitulah. Sebagai contoh, mungkin kalian entah sadar apa gak sadar, si Kirishima, si temannya Midoriya yang pahlawan, bisa punya yang punya kekuatan buat ngerasin diri. Kenapa dia pengen jadi hero yang tak takut, tak gentar, pantang mundur gitulah. Dan di situ dia ada background story yang nyeritain seberapa cupunya dia waktu kecil dulu. Dan ya, jika karakter seperti Kirishima aja punya background story seperti itu, apalagi karakter-karakter lain yang cukup penting dalam cerita inilah, kayak Midoriya atau Bakugo gitu, Shigaraki Toma juga pastinya. Oke, dan pastinya ada satu hal penting yang wajib gue bahas di video ini pastinya, yaitu setelah gue nonton Boku no Hero ya beberapa tahun inilah pastinya, terus gue dengerin komen teman, dengerin komen orang, pastinya ada dua tipe orang ya, dua tipe fans pastinya lah, yang menilai Boku no Hero berbeda. Ada satu yang menilai Boku no Hero agak agak slow dari segi alur ceritanya, karena ya jarang banget kita ngelihat pertarungan gitu, yang karena ya mungkin Boku no Hero genre action kan, tapi jarang banget kita ngelihat kayak pertarungan gitu pastinya. Ada juga tipe-tipe penggemar yang kayak gue mungkin lebih enjoy dengan slow pace gitulah alur ceritanya, karena dengan alur cerita yang slow pace gitu menurut gue sih kita bisa bisa lebih mengenal atau bisa lebih melihat perkembangan dari karakter-karakter yang kita tonton tersebut pastinya. Dan tidak terkecuali ketika kita nonton ya Midoriya Izuku dan karakter-karakter lainnya di Boku no Hero, karena kalau dibikin fast pace, kalau menurut gue pribadi sih kayak kurang nempel gitulah ke kita perkembangan dari karakter-karakter di Boku no Hero. Dan ya, jika kalian mungkin ya penggemar One Piece sama kayak gue yakin sih kalian bakal suka sih kalau nonton Boku no Hero, karena ya
perkembangan karakter-karakternya ya walaupun menurut gue masih kerenan One Piece sih, hampir sama lah kayak One Piece perkembangan karakter-karakternya. Dan menurut gue itu adalah ya daya tarik tambahan menurut gue untuk anime Boku no Hero sendiri. Dan pastinya untuk kalian semuanya saja yang belum nonton entah itu manga atau anime, kalau kalian belum baca atau belum nonton, gue saranin buat ya setidaknya kalian coba buat nonton, karena gue jamin bakalan gak nyesel sih nonton Boku no Hero. Walaupun gue punya temen coy yang ya gitulah, dia sebenarnya sih bukan wibu, cuma karena ngelihat Boku no Hero populer akhirnya dia coba nonton. Dan nah gitulah intinya, ya pastinya kalian coba buat nonton dulu lah. Dan terakhir untuk Boku no Hero sendiri, gue bakal ngasih rating mungkin ya, rating dari segi daya tarik atau segalanya gitulah. Karena gue jujur aja bukan tipe orang yang percaya dengan rating di My Anime List atau Anime Network atau rating-rating lain gitulah. Gue bukan tipe orang yang terlalu percaya. So ya, untuk Boku no Hero sendiri gue kasih mungkin dari season 1 sampai season 5 ya, gue jadiin 1 gitu. Gue kasih rating mungkin 8,25 dari 10. Itu rating gue buat Boku no Hero. Oke, kalau gitu ya sampai jumpa di video berikutnya pastinya. Bye bye. 瞬間のドラマチックフィルムの中の一コマ